Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab Fathul Qarib, juzuk 1 halaman 162. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani, dan bermula sunnahnya solat ba'da ad-dukhuli, sesudah masuk, fiha masuk, fiha dalamnya solat, syai'ani itu dua perkara. Sunnah solat sesudah masuk, sesudah melakukan solat. Mana sesudah mulai melakukan solat, syai'ani ada dua perkara. Sunanu mubtada, marfu tanda rafa' dhammah karena jamak taksir. Mufradnya sunnatun, mudhaf sunanuha mudhaf ilaih. Syai'ani khabarnya, khabar marfu tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Dukhul kalimatnya apa, Paul? Ba'dad dukhuli. Dukhul kalimatnya apa? Coba cari madhinya apa? Coba, apa? Dakhala. Coba tasrif 3 aja. Dakhala. Dakhala. Jangan lihat ke sini lagi kalau udah tahu. Dakhala. Mudhari'nya. Terus masdarnya ngikut biasa aja, bebas. Dakhala yadkhulu dakhlan. Terus wa madkhalan, ini dukhulan. Ya. Kenapa dakhala yadkhulu dakhlan? Mungkin ada masdarnya dakhlan, tapi masdar simainya dukhul kalau kita lihat kamus. Jadi masdar sulasi itu enggak ada ketentuan. Semua masdar sulasi rata-rata dia simai. Makna simai kita dengar orang Arab ngucapinnya gimana. Kalau af'ala yuf'ilu pasti if'alan kan? Pasti kan? Fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, taf'ilan, pasti taf'ilan. Tapi kalau sulasi nggak tentu dia. Memang kalau kita belajar tasrif ya fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tapi baru kita tahu masdar sulasi harus lihat kamus. Karena sulasi itu mesti simai. Gimana orang Arab mengucapkannya. Kita jalasa yajlisu jalsan misalkan kan. Siapa tahu orang Arab nggak baca jalsan julusan kan gitu. Julus. Jalas tuh julusan kan gitu. Nah, jadi simai. Mana simai didengar. Kalau kita nggak pernah dengar baru kita kias. Fa'ala ini baru fa'lan. Tapi kalau orang Arab baca dukhul kita nggak boleh dakhlan. Cuma ada dua masdarnya. Dakhlan juga boleh. Yang sering dukhul. Dah. Paham nggak masalahnya? Paham? Kalau masdar sulasi mazid, dia nggak meleset. Pasti ada wazannya. Ada af'ala yuf'ilu if'al. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Pasti kan? Fakkara yufakkiru tafkir. Kemudian fa'ala yufa'ilu mufa'alah kan gitu. Tapi kalau sulasi nggak tentu. Macam-macam. Nah, itu namanya sulasi, masdarnya simai. Yang mana dua perkara? At-tasyahudul awwalu wal kunutu. Nah, yang mana dua perkara kita badal? Badal ba'at mingkul. At-tasyahudul awwalu, tasyahud yang pertama. Wal kunutu fi subhi, dan kunut dalam salat subuh. Nah, ini kita belajar i'rab nih. Lutfi, tasyahudu i'rabnya apa? Fokus nahu dulu biar lancar. Tasyahudu i'rabnya. Kenapa baca tasyahudu? Lutfi. Kenapa kira-kira? Tanya apa? Mubtada? Bukan mubtada. Khobar, bukan khobar. Badal kepada syai'ani. Syai'ani kan marfu tadi, tanda rafa alif. Tasyahudu badal kepada syai'ani, badal kepada marfu
Marfu tanda rafa, dhammah kadang isim mufrad. Paham nggak? Ya. Jadi tasyahudu kita ikutkan syai'ani. Karena syai'ani marfu, tasyahudu marfu, tanda rafa dhammah. Al awalu masih Lutfi. Kenapa baca al awalu? Apa i'rabnya? Ngapain mubtada dari situ? Apa? Naat. Tasyahud yang pertama. Kalau yang kan naat kan? Tasyahudul awalu tasyahud yang pertama. Awalu naat kepada tasyahudu. Naat kepada marfu, marfu tanda rafa dhammah. Kalimatnya tasyahudu apa? Cari fi'il madhinya. Minta bantu Furqan. Tasyahudu apa Ustaz Furqan? Kalimatnya. Oh ini, aku syairi dulu. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Masdar. Tasyahada ya tasyahadu tasyahud. At-tasyahudul awwalu. Dah. Wal kunutu fi subhi. Dan apalagi kunut pada sholat subuh. Waw ataf kunutu ataf kepada tasyahudu ya. Dan kunut pada subuh. Kunut masdar. Qanata yaknutu kunutan. Artinya. Jadi ini sunnah namanya. Sunnah ab'an ya. Kalau ketinggalan sunnah sujud sahwi. Pertama tasyahud awal. Yang kedua kunut subuh. Kunut pada subuh. Maknanya fi'tidalir rak'ati saniyati minhu. Pada i'tidal dari rakaat yang kedua minhu darinya subuh. Fi'tidali. Kunut subuh pada i'tidal rakaat yang saniyah. Rakaat yang kedua minhu darinya subuh. Ya. Jadi kunut itu di i'tidal rakaat kedua. Sebelum sujud. Nah, ini kita tanya Furqan. Coba i'rab Furqan fi i'tidali rakaati saniyah, langsung semuanya. Fi. Nah, i'tidali majrur bi fi tanda jar. Terus i'tidali mudhaf, rakaati mudhaf ilaih. Sur asaniyati naai kepada rakaati, naai kepada majrur tanda jar kasrah. I'tidal kalimatnya Furqan. Masdar madhinya i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini langsung i'rab dikit-dikit dengan semuanya. Wa huwa lughatan ad-du'a'u. Wa huwa dan dianya kunut lughatan pada bahasa itu ad-du'a'u. Doa. Kunut artinya berdoa. Qanitin orang yang berdoa. Kunut doa. Nah. Doa kelihatannya masdar. Da'a yad'u da'watan. Mungkin ada doaan juga masdarnya. Memanggil kah? Da'a yad'u kan memanggil, berdoa. Da'a yad'u da'watan, doaan. Wa syar'an, dan dianya kunut pada syara itu zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan. Wa syar'an, dan dianya kunut pada syara itu zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan. Zikrun khobar, makhsusun naik kepada zikrun. Nah. Wa huwa, dan dianya zikir maksus. Dhamir kembali ke yang paling dekat. Wahwa, dan dianya zikir maksus itu Allahumma hdini fi man hadaita. Allahumma hdini, ya Allah. Ihdini. Ihdini, hada yahdi, ihdi. Fi'il amarnya hada yahdi hadian, fahuwa hadin. Wa dzaka mahdiyun, ihdi. Allahumma hdini. Ya Allah, tunjuki olehmu akan aku. Fiman, pada orang-orang. Hadaita, yang telah engkau beri petunjuk. Tunjuki olehmu akan aku. Fiman hadaita, pada orang-orang yang telah engkau tunjuki.
Ya. Wa afini fi man afaita. Apa arti afini? Maafkan. Bukan maafkan. Wa afini jangan maafkan. Ya. Apa tadi? Maaf ini? Maafkan. Maafkan aku dari bala, enggak cocok. Enggak? Maafkan dari dosa kah? Wa'afini artinya selamatkan aku. Wa'afini. Selamatkan olehmu ya Allah akan aku. Maknanya dari bala-bala. Ya. Dari bala. Wa'afini selamatkan olehmu akan aku. Fi man afaita. Pada orang-orang yang telah engkau selamatkan. Dari bala. Mana lanjutannya yang lengkap? Biar kita maknain semua. Ilah akhiri. Ilah itu singkatan dari ila akhirihi. Nggak ada yang lengkap. Ada nggak di dalam yang lengkap? Biar kita bisa arti kan, lebih enak sholatnya kan, lebih khusyuk kalau tahu maknanya. Nggak ada. Ada di dalam dikit. Qauluhu ilah, ada ilah. Ila akhirihi ilah. Nah, lihat di dalam ilah. Mana ilah? Tuh 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Halaman 163. Ya kita maknain. Ada ketemu? Baris keempat. Wa'af qauluhu wa'afini. Ya. Dah. Wa'afini fi man afaita. Wa'afini minal balaya. Wa'afini selamatkan olehmu ya Allah akan aku minal balaya, dari bala-bala. Halaman 163 baris keempat dari bawah. Wa'afini selamatkan olehmu ya Allah akan aku minal balaya, dari bala-bala, ma'aman afaitahu, bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan akan dia, minha darinya bala. Nah. Kemudian qauluhu ilah. Nah, kan ada qauluhu ilah. Artinya ila akhiri wantahi ila akhiril kunut. Artinya berakhir sampai akhir kunut. Kan? Mana akhir kunut? Wahwa dan dianya akhir kunut. Wa tawallani fi man tawallaita. Tawallani. Mana cara mengisnya? Urus olehmu akan aku. Nah, wa tawallani urus olehmu ya Allah akan aku. Fi man tawallaita, pada orang-orang yang telah engkau urus. Tawalli umuri, urus olehmu akan urusan-urusanku. Tawalli umuri wa hifdi, urus olehmu akan urusanku, wa hifdi dan akan menjagaku. Hifdi menjagaku. Itu pentingnya sholat subuh kan? Minta sama Allah dijaga. Wa hifdi dan menjagaku, ma'aman tawallaita umurahu wa hifdahu, bersama orang-orang yang telah engkau urus umurahu akan urusannya, wa hifdahu dan menjaganya. Wabarikli, kita baca ya. Di sini bukan wabarik Allahumma li. Wabarikillahumma li. Kita biasanya wabarikli. Di sini ada tambahan Allahumma. Ditambah nanti. Wabarikillahumma, berkahi olehmu ya Allah, li bagiku, fima a'taita, pada apa yang telah engkau berikan.
a'taita. Apa makna barik? Anzil ya Allah al-barakata. Anzil ya Allah al-barakata. Turunkan olehmu ya Allah akan keberkahan. Turun olehmu ya Allah al-barakah akan keberkahan. Apa makna keberkahan? Kan kita sering ngomong biar berkah, berkah, berkah. Apa arti berkah? Apa? Kebaikan. Berkah kebaikan. Wahiyal khairul ilahiyyu fima a'taitahu li. Wahia dan dianya berkah itu khairul ilahiyyu. Kebaikan dari Tuhan. Khairul ilahiyyu kebaikan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Fima a'taitahu li pada apa yang telah engkau berikan akannya bagiku. Rezeki yang telah engkau berikan ya Allah berkahi. Nah, panjang. Udah gitu aja, nggak ada lengkapnya. Ya. Kemudian ada yang nggak ditulis. Sesudah kunut sunat berselawat, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Selawat kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat. Itu sunnah juga. Kalau ketinggalan itu sunat sujud sahwi juga. Dah. Kemudian wal kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri ramadhana. Ini termasuk sunat abad lagi. Kalau ketinggalan sunat sujud sahwi. Wal kunutu dan membaca kunut fi akhiril witri pada akhir salat witir. Fi akhiril witri pada akhir salat witir, fin nisfi tsani pada setengah yang kedua. Pada setengah yang kedua min syahri ramadhana dari bulan Ramadan. Wal kunutu dan membaca kunut fi akhiril witri pada akhir salat witir, fin nisfi tsani pada setengah yang kedua min syahri ramadhana di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan sunnah witir. Cuma di 15 pertama enggak sunnah kunut. Di 15 kedua, malam ke-16 kita baca kunut di rakaat terakhir salat witir. Ya. Rakaat terakhir salat witir ketika i'tidal sama kunut. Nah itu. Wa huwa ka kunuti subhil mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdhihi. Wa huwa dan dianya kunut witir. Kembali ke kunut witir. Wa huwa dan dianya kunut witir itu ka kunuti subhi. Seperti kunut subuh. Persis seperti kunut subuh al mutaqaddimi yang telah terdahulu fi mahallihi pada tempatnya kunut wa lafdhihi dan pada lafadznya kunut. Dan dianya kunut witir itu ka kunuti subhi seperti kunut subuh yang terdahulu fi mahallihi pada tempatnya kunut wa lafdhihi dan lafadznya kunut. Jadi kunut witir itu persis seperti kunut subuh. Tempatnya sama di i'tidal. Bunyi lafadznya juga sama, Allahumma hadini. Nah, itu. Jadi dalam kunut itu ada dua, ada puji, ada doa, ada selawat, tiga malah. Ada puji, ada doa, ada puji, ada selawat. Di doa sunat kita aminkan. Kalau kita berjamaah, imam baca kunut kah? Baca kunut. Kalau yang doanya kita aminkan, Allahumma hdini fiman hadait, amin. Ketika imam membaca fa innaka taqdi itu puji. Kita dengar saja boleh, kita baca dalam hati. Imam baca kah? Misalkan imam menggedikkannya, kita tinggal dengar. Kalau imam mengsirkan, kita baca sendiri pujinya fa innaka taqdi. Nah, fa innaka taqdi. Kalau imam mengsirkannya, kita sir juga baca sendiri. Kalau imam bacanya gede, kita tinggal dengar aja. Kita sebut sodakta, engkau benar. Atau asyhadu, aku bersaksi. Fa innaka taqdi, engkau mentakdirkan ya Allah. Fala yuqda alai, enggak ada yang mentakdirkan. Asyhadu, aku bersaksi ya Allah. Benar. Nah, itu kita baca. Kemudian selawat. Selawat berbeda pendapat para ulama. Selawat itu masuk kata doa apa masuk kata puji?
Para ulama menyatakan selawat itu masuk kata doa. Maka kalau imam membesarkan membaca selawat, sunnah kita aminkan. Sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Nah, itu sunnah. Baru Allahu Akbar. Kan ada yang imam kadang di selawatnya dibesarkan kah? Nah, itu tujuannya agar kita mengaminkannya. Ada yang enggak membesarkan. Langsung aja di fa innaka taqdi udah mulai disir kah? Langsung Allahu Akbar, boleh juga. Nah, itu. Wala yata'ayyanu kalimatul kunutis sabiqah. Wala yata'ayyanu kalimatul kunutis sabiqatu. Dan tidak terta'yin, tidak tertentulah oleh kalimat-kalimat kunut yang terdahulu, ianya kalimat sabiqatu naik kepada kalimat itu. Dan tidak tertentulah oleh kalimat-kalimat kunut as-sabiqatu, kalimat yang terdahulu. Artinya kunut itu enggak mesti kalimat di belakang, enggak mesti Allahumma hdini, enggak mesti. Kunut enggak mesti Allahumma hdini. Doa apa aja boleh jadi kunut. Yang penting ada doanya, ada pujinya, kita tambah selawat di ujungnya. Falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan, maka jikalau berkunut ia. Falau qanata, maka jikalau kunut ia bi ayatin dengan satu ayat. Tatadammanu yang mengandung ianya ayat. Doaan akan doa. Wa qasadal kunuta, dan niat ia akan kunut. Niat ia akan kunut, bermaksud ia akan kunut. Hasalat sunnatul kunuti, niscaya hasillah oleh sunnah kunut. Wala yata'ayyanu, dan tidak mestilah oleh kalimat-kalimat kunut yang terdahulu. Kunut enggak mesti Allahumma hdini. Cuma itu yang paling utamanya. Falau qanata, maka jikalau kunut ia bi ayatin dengan satu ayat. Tatadammanu yang mengandung ianya ayat akan doa. Kita baca ayat yang ada doanya. Wa qasadal kunuta, dan bermaksud ia akan kunut, harus ada niatnya. Kita baca ayat yang ada doanya, kita niat ini kunut. Hasalat sunnatul kunuti, hasillah oleh sunnah kunut, udah dapat pahala. Mana contoh doa? Nah, ini di qauluhu kan, falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan. Ada doa dan ada puji tambahannya, wasanaan. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada di dalam. Adakah? Qauluhu falau qanata. Perhatikan, ini penting nih. Ntar jadi Pak Imam pas pulang. Baca ini kunut sekali-sekali untuk mengamalkan. Biar enggak lupa kan? Rabbana ighfir lana, ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni olehmu bagi kami. Wal ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna, orang-orang yang telah mendahului oleh mereka akan kami. Bil imani, dengan iman. Wala taj'al, jangan engkau menjadikan. Fi qulubina, dalam hati-hati kami. Ghillan, akan kedengkian. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau itu maha penyayang, maha pengasih. Jadi Rabbana innaka ra'ufur rahim itu puji. Sebelumnya doa, udah cukup. Tinggal tambah wa sallallahu ala nabina. Udah jadi kunut. Atau kepanjangan itu, yang pendek lagi kunut. Allahumma ghfirli ya ghafur. Udah cukup. Allahumma ghfirli ya ghafur. Ya Allah ampuni aku. Ya ghafur, wahai yang maha pengampun. Allahumma ghfirli doa, ya ghafur puji. Udah lengkap. Ada doa, ada puji, tambah wa sallallahu. Udah. Nah, itu kunut paling pendek. Nah itu. Cuma yang lebih utama tetap kunut yang warid dari Nabi, Allahumma hdini. Kadang-kadang telak solat subuh kan, kali-kali lewat kan. Solat subuh pas duha kan, mau kunut malu kan.
Jadi kunutnya pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala nabiyina. Allahu akbar kan gitu. Sambil orang pada lakal hamdu kah? Nah, itu resepnya. Makin banyak tahu makin jahat ya kah? Jadi ringkas-ringkas. Nah. Ini ilmu darurat namanya. Nah. Tapi harus ada niat itu untuk kunut. Kalau kita nggak niat kunut nggak dapat pahala. Nah. Ada pertanyaan coba, i'rab. Bentuk kalimatnya di situ tuh menghendaki apa? Apakah dua zaid atau banyak zaid? Kalau domirnya berarti jamak muzakkar salim. Kalau domirnya huma, Lanjut. Tadi kita udah belajar rukun sholat. Rukun sholat itu umpama anggota badan yang paling pokok. Kalau nggak ada nggak hidup. Manusia nggak ada jantung nggak hidup. Jadi rukun sholat itu anggota vital. Anggota vital, jantung, paru-paru, mungkin kan? Kalau nggak ada paru-paru kan orang nggak hidup. Nah, kalau ab'ad itu bagian penting, tapi bukan anggota vital. Walaupun nggak ada masih hidup. Tangan. Kalau manusia nggak punya tangan kan hidup. Nah, itu ab'ad itu kayak tangan, kunut itu kayak tangan, tasyahud awal kayak kaki, ya kan? Kemudian apa lagi? Baca selawat Nabi kayak kuping gitu, walaupun nggak ada kuping hidup, tapi nggak sempurna kah? Nah, kalau rukun kayak kepala tadi, nggak ada kepala orang jarang ada hidup yang nggak ada kepala kah? Kecuali si mata malaikat ya. Nah itu juga sinetron ya. Nah. Kemudian sekarang hayat. Kalau hayat itu pemanis untuk mempercantik. Kalau ketinggalan rukun nggak sah sholat. Ketinggalan ab'ad sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ini kita akan belajar ke depan hayat. Hayat itu untuk mempercantik. Misalkan rambut yang bagus, ya kan? Seperti ngangkat tangan ketika takbir. Itu kan hayat namanya. Itu untuk mempercantik kalau manusia. Ada alis. Manusia nggak ada alis kan lucu kan? Nah, ada alis. Misalkan rambut. Nah itu, ya. Ada kuku yang bagus. Bukan bagian penting banget, tapi pelengkap. Itu hayat. Jadi para ulama menggambarkan sholat itu seperti manusia. Itu. Jangan sampai sholat kita botak. Misalkan kita nggak angkat tangan kalau takbir kan, nggak menyebutkan takbir intiqalan, nggak ada sami Allah liman hamidah. Ya kan itu semuanya hayat. Ntar seperti kita botak, nggak ada rambut, nggak ada gigi kan? Kan lucu kan? Ada manusia. Nah itu. Wahayatuha ayus sholati mana? Khamsata asyara matan-matan. Wahayatuha ayus sholati dan bermula hayahnya. Kemana kembalinya ayus sholah? Bermula hayahnya as-sholati, hayahnya sholat. Hayah itu kelakuan. Kalau arti secara bahasa kelakuan. Perilaku sholat. Wahayatuha dan bermula hayahnya sholat. Belum ada khabarnya itu. Wa arada bihayatiha, wa arada dan bermaksud ianya musannif. Wa arada dan bermaksud ianya musannif bihayatiha dengan hayahnya salat, ma laisa ruknan wala ba'dan. Akan sesuatu laisa yang bukan ia itu rukun. Akan sesuatu laisa ruknan yang bukan rukun, wala ba'dan dan bukan ab'ad. Wala ba'dan dan bukan ab'ad. Ab'ad tadi kayak sujud sahwi kan? Kayak kunut dan tasyahud. Itu namanya ab'ad. Wa arada bermaksud ianya musannif bi ayhatiha dengan hayahnya salat, ma laisa. Sesuatu laisa ruknan, sesuatu yang bukan rukun, wala ba'dan dan bukan ab'ad. Yujbaru bi sujudi sahwi. Ab'ad yujbaru yang ditambal dengan sujud sahwi. Yujbaru naik kepada ba'dan. Ba'ad yujbaru yang ditambalkan dianya ba'ad dengan sujud sahwi. Hayat sholat. Apa maksud hayat? Maksud hayat yang bukan rukun dan bukan ab'ad. Ab'ad tadi di belakang, tasyahud dan kunut. Itu ab'ad. Rukun sudah di belakang 18. Berarti yang dimaksud dengan hayat selain rukun 18, selain kunut, tasyahud dan selawat. Nah, itulah ab'ad. Itulah hayat.
khamsata asyara. Khobar hayatu. Bermula hayahnya solat itu khamsata asyara ada 15. 15 yang disebutkan dalam kitab Matan Ghayah wa Takrib. Nah, sebenarnya lebih, tapi nggak apa-apa. Khaslatan. Khamsata asyara khaslatan. Ada 15 perkara. 15 perkara. Yang mana 15? Ya, yang pertama raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami ila hadwi min kabaihi. Raf'ul yadaini. Apa arti raf'u? Yadaini 'inda takbiratil ihram. Dah. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Mana kedua tangan? Kedua telapak tangan. Inda takbiratil ihram, ketika membaca takbiratil ihram, kemana kita angkat? Ila hadwi, kepada sejajar, min qabaihi, dua bahunya. Apa bahu ini? Bahu bukan namanya? Ya bahu kan? Dua bahunya. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram ila hadwi min qabaihi, kepada sejajar dua bahunya. Nah, ini kita angkat. Dua bahu. Bukan di depan. Bukan di depan muka kita, bukan. Kenapa harus ada mengangkat tangan dalam sholat? Kenapa kira-kira? Kenapa harus diangkat tangan? Kalau kita nggak angkat tangan, Allahu Akbar, boleh juga kah? Boleh, tapi kenapa harus diangkat? Jadi kata para ulama begini, supaya orang yang di belakang kita, misalkan tuli, nggak tahu kita sholat kah, mau ngikut kita, oh ngangkat tangan berarti kita udah masuk dalam sholat. Dia bisa menjadikan kita sebagai imam. Ada juga ulama yang bilang itu sebagai kode, sebagai isyarah bahwa kita membuang semua selain Allah. Selain Allah kita tinggalkan. Kita mau menghadap Allah. Itu isyarah dengan dua tangan. Nah, di atas bahu, bukan di dada. Nah, ini hayahnya. Ya begini boleh juga, tapi aturannya kalau di sini begini, sejajar dua bahunya. Jempolnya kena bawah biji kuping. Ujung jari sejajar atas kuping. Nah, itulah takbir. Ada di depan nih. Oh, enggak ada. Ada penjelasan nih. Ada di dalam. Itu tadi prakteknya. Mengangkat tangan ketika takbir. Udah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, raf'ul yadaini 'inda ruku'i. Mengangkat dua tangan ketika ruku'. Berarti ketika ruku' kita ngangkat Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan. Mengangkat dua tangan ketika ruku'. Wa 'inda raf'i minhu, dan ketika bangun darinya ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan juga. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, angkat Tapi ketika mau sujud nggak angkat tangan lagi. Allahu Akbar langsung sujud, nggak angkat tangan. Ya. Wa wad'ul yamini 'ala shimali. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan megang tangan kiri. Ketika berdiri berarti ya. Kenapa kita harus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Kenapa? Biar tangan nggak kemana-mana. Untuk menjaga agar dia tidak banyak bergerak. Jangan bergerak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting. Nah. Cuma ada juga ulama yang bilang agak miring ke kiri dikit, kan ada.
Ada yang miring sedikit. Tujuannya untuk jaga hati. Walaupun jaga tangan, jaga hati bukan dengan tangan. Mana bisa kita jaga hati dengan tangan. Jaga iman kan bukan dengan tangan, nggak? Ini sifatnya tafaul. Hati kita di sebelah kiri seolah-olah kita ini membayangkan, mengharapkan, nggak? Supaya iman kita diselamatkan oleh Allah, kita terjaga sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu maknanya. Nah. Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian kita taruh di mana? Apakah di sini? Kan ada juga orang yang sholat begini kan? Di atas dada. Di sini dalam kitab Bajuri, wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Wa yakunani, dan adalah keduanya dua tangan tadi tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya. Di bawah dada, di atas pusar. Berarti di atas perut, di atas perut. Nah itu. Jangan ke atas banget, jangan ke bawah banget, di tengah-tengah. Nah, itu baru benar. Satu lagi. Jangan panjang-panjang kita ngaji. Satu lagi. Wat tawajjuhu, dan tawajuh. Apa arti tawajuh? Membaca ini wajjahtu. Tawajuh membaca doa iftitah. Wat tawajjuhu, dan tawajuh. Apa tawajuh? Qaulul musalli, perkataan si musalli, akibat taharumi, sesudah taharum. Akibat taharumi, sesudah taharum. Taharum takbiratul ihram. Sesudah taharum, sesudah takbiratul ihram, akan apa ia baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, ini. Kita baca wajjahtu wajhiya, namanya tawajjuh. Di tawajjuh itu bukan sunnah, tapi masuk kategori hay'ah. Kalau tertinggal enggak sunnah, sujud sahwi. Sesudah kita takbiratul ihram, sebelum kita baca ta'awud, sebelum baca Fatihah, kita baca wajjahtu wajhiya. Seperti di sini boleh. Atau seperti biasa Allahu Akbar kabirau juga boleh. Banyak model doa iftitah. Banyak banget doa iftitah. Apa saja yang hafal berapa? Kita lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu dikit lagi. Mana? Ya. Wat tawajuhu ay qaulul musalli, berkatanya si musalli akibat taharumi, sesudah taharum, sesudah takbiratul ihram, apa ia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Nah itu. Ilah hingga akhirnya. Al muradu, bermula yang dimaksud itu, ayyaqulal musalli ba'da taharumi doa al iftitahi hadhil ayati. Hadhil ayata. Al-murad, bermula yang dimaksud itu ayyaqulal musalli, bahwa berkata oleh si musalli ba'da taharumi, sesudah takbiratul ihram, doa al-iftitah, akan doa iftitah. Mana doa iftitah? Hadhil ayata, ini ayat, au ghairaha, atau lainnya ayat, mimma warada fil istiftah, dari sesuatu yang datang ia pada doa iftitah. Itu maksud musannif. Maksud musannif membaca oleh musalli doa al-iftitah, akan doa iftitah hadhil ayata, yaitu ini ayat, au ghairaha, atau lainnya ini ayat, al-waridata mimma warida, dari mama, dari sesuatu yang datang ya fil istiftah, dalam doa iftitah. Artinya sunnahnya, bukan sunnah, hayahnya membaca doa iftitah, baik ayat tadi wajjahtu wajhiya atau doa iftitah yang lain yang diajarkan oleh para ulama. Qauluhu mimma warada fil istiftah. Qauluhu mimma warada fil istiftah. Udah ketemu? Atau qauluhu doa al iftitah aja. Qauluhu doa al iftitah. Itu di depan dia ada subhanallah, boleh doa iftitah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Kadang kita malas baca Allahu akbar kabira panjang banget kan? Ini aja doa iftitahnya. Wa dzalika nahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah. Doa iftitah boleh. Atau Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Sampai situ aja boleh. Atau nahu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atal bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was salji wal barad. Lebih lengkap lagi. Ini untuk orang-orang yang suka kena hukuman, cocok ini doa iftitahnya. Kita baca artinya. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan olehmu baini antaraku wa baina khataayaya dan antara kesalahanku. Kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhi bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan olehmu akan aku. Naqqini, bersihkan olehmu akan aku minal khataaya, dari kesalahan-kesalahan. Kama yunakkas thawbul abyadu, sebagaimana dibersihkan akan pakaian yang putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma ya Allah ighsilni, cuci olehmu akan aku bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal baradi dan dengan embun. Kan bersih banget kita kan? Dicuci dengan air, pakai salju, pakai embun. Masya Allah. Itu doa kita. Kita gabung semua juga boleh. Ada lagi di depan satu lagi. Ishabul jam'u baina jami'i dzalik lil munfarid. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi, faghfirli dhunubi jami'an. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. Fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika. Wal khairu kulluhu fi yadaika. Wa syarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika, tabarakta rabbi wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau salat sendiri boleh panjang. Kalau salat jadi imam jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Apalagi yang jadi makmum, ada karyawan, ada orang kerja kebun, ada ibu-ibu yang punya anak. Nah kan? Ada bapak-bapak yang sudah rematik. Nah, yang sakit pinggang segala macam, jangan lama-lama, pendek aja. Tuh. Udah, ada pertanyaan? Tambal. Wajiburni. Ya. Oh, baru udah ditambal. Karena ada dalam doa kan, wajiburni, tambalkan olehmu ya Allah akan aku. Tambal. Khaslatan, perkara. Khamsata asyara khaslatan, 15 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihil ayat. Badal kepada doa. Membaca akan doa iftitah. Apa doa iftitah? Hazihil ayata. Ini ayat. Hazihi badal kepada doa. Badal kepada mansub dan nasab fathah. Ayata badal kepada hazihi. Au ghaira au ra'atah ghaira atah pada hadhihi. Hadhihi mahal nasab kah? Hadhil ayata au ghairaha. Mana lagi?
Wallahu akbar. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin.